Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan mengajarkan tentang kisah teladan Luqman. Namun, sebelum dibuka pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada putra-putranya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bauron bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semuanya yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luqman banyak bersyukur. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman 31 ayat 12 telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas adalah: 1. Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 2. Allah katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya: 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Apa arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan, lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja-puja dan disembah. Barang siapa ingkar kepada pemberian nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Kezaliman itu kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang.
2. Jangan angkuh dan sombong. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surat Luqman ayat 18 adalah 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga adalah membanggakan diri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Luqman yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah menentukan agama." Kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya 1. Rajin beribadah. 2. Patuh kepada kedua orang tua. 3. Patuh kepada bapak dan ibu guru. Rajin sholat, rajin mengaji, dan lain-lain. Hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya syirik atau menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, berkata kasar dan kotor, dan lain-lain. Hendaklah kita selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan apa yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Dari kisah keteladanan Luqman Al-Hakim tadi, anak-anak sudah jelas semuanya? Alhamdulillah, kalau semuanya sudah jelas, akan saya beri pertanyaan. 1. Siapakah Luqman? Ya, 100 buat kalian semuanya. Yang kedua, apakah pesan Luqman Al-Hakim terhadap anak-anaknya? Ya, semua dapat nilai 100. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk itu, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.